Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Nah, kali ini saya punya alat yang lucu dan menarik ini. Ketika pertama kali saya lihat ini langsung menarik perhatian saya ini. Alat seperti ini dengan tulisan Cina semua dan seperti kendali bom nuklir, kata teman di Facebook. Jadi di sini ada power cord, kemudian ada ini apa itu, meter, tulisannya ini Nurse Ion, seperti ini meternya ya. Ada level 0 hingga 10, kelas meter 4,5 cm. Ini saya pikir ini apaan gitu ya. Pertama kali saya dapat itu. Pasti tebakan saya kalau ngelihat seperti ini saya pikir ini dulu adalah alat kejut jantung ya, tapi alat kejut jantung seperti ini. Nah, kemudian karena saya juga butuhnya tahu cepat, saya coba cari dengan handphone saya, nggak ketemu dengan menggunakan Google Translate dan gambar itu. Kemudian saya posting, saya tanyakan di grup elektronika di Facebook dan juga di postingan saya di beranda. Saya tanyakan teman, ternyata ini adalah alat akupuntur alias alat kejut listrik. Nah, dari sini saya penasaran nih, ini masih bekerja atau tidak tentunya. Kemudian tulisannya ini apa ini artinya ini. Kemudian dari teman, seorang teman radio amatir yaitu Om Markuni, itu memberikan saya penjelasan ini apa aja nih, gambarnya komplit karena handphone beliau mungkin lebih baru dari handphone saya yang saya pakai saat ini, sehingga bisa memberikan hasil pencarian langsung, menerjemahkan angka-angka tulisan Cina ini ke tulisan alfabet biasa. Nah, ini untuk gambar dari ini ya, untuk hasil Google Image Translate seperti ini nih. Low frequency electric therapy device Nurse Ion vibration adjacent, sembuh lah. Kemudian ini gambarnya akan saya zoom dikit. Nah, di sini ada swollen pulse wave, kemudian output indikator like, kemudian apalagi itu untuk vibration adjustment, mutual low frequency, yang lain-lain sudah jelas. Kemudian ini untuk treatment adjustment, kemudian Institute of Electronic Safety Action like, ya seperti itulah. Ini penjelasan untuk tulisan-tulisan Cina yang ada di belakangnya ya. Saya kira sudah sangat jelas. Nah, dan ternyata ini hanyalah yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu alat terapi kejut atau alat untuk akupuntur. Ini untuk tulisan Cinanya seperti ini. Ini saya pertama baca ini Nurse John ya, ini Nurse John ya kan nggak masuk ya. Ternyata ini adalah ini ya, ini aja Nurse Ion ya. Nurse itu perawat, Ion itu ya ion. Kemudian di sini ada power ya. Kemudian ada ini, saya pikir ini pasti ini ada 30, 40, 60, ini berarti timer nih. Ini ada fuse, sangat khas alat-alat umur zaman jadul ya. Mungkin ini dibuat di medio 70-an atau 80-an kalau ngelihat stylenya ini. Style dari boxnya itu ini berupa konsol seperti ini nih. Nah, sayang untuk boxnya ini sudah tua dan sudah rusak ini karena dibuat dari kayu. Tidak ada keterangan apapun. Seharusnya di sini ada labelnya. Kemudian dari sini, kemudian saya bongkarin ini semua ya. Jadi biar cepat saya bongkar nih.
untuk baut-bautnya, dan kita akan lihat nih seperti apa sih di dalamnya. Di dalamnya kosong ternyata, kayak kandang jangkrik aja ya. Dan seperti ini nih dalamnya. Ini bisanya di extend cuma segini. Dan ini saya masih bisa pakai ini untuk seperti ini, switch ini, dan ini sebagai entah apakah nanti penggunaannya. Dan ini kelas bagus ini untuk time switch 60 minute buatan Sankyo Seiki Japan. Ini alatnya buatan Japan, tapi alat secara umum ininya ini adalah buatan Cina. Jadi kalau pakai ini tinggal ada, ini tinggal diwaktuin juga gitu kan. Nah, itu bunyi tik 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 ya. Kemudian ke sini kita akan buka nih yang rangkaian utamanya ini. Nah, seperti ini ya. Rangkaian utamanya. Ini nanti akan saya kasih penjelasan. Kemudian ini adalah pengatur frekuensi, dan ini pengatur level kekuatan outputnya. Anggaplah ini adalah amplitude. Jadi seperti modulator AM ya. Kita pengen tahu nih, nanti akan saya demokan ini outputnya di osiloskop seperti apa. Di sini ini ada ini neonnya. Neon ini nyala ini kalau pada posisi ini pada voltase tinggi, harusnya di sini aja nyala, tapi mungkin internal komponen sudah berusia tua ya, jadi outputnya sudah turun. Kemudian ini untuk belakangnya seperti ini ya, jelas ya, ini kuning ini jalur ground ini, ground, dan hijau ini adalah ini ke trafo. Ini kan ada dua buah dioda tentunya, dan disuplai oleh trafo. Ini sepertinya juga bukan trafo aslinya, karena ini kelihatan ini mungkin dulu ini untuk baut trafonya di sini. Trafonya mungkin lebih besar. Dan saya cari-cari alat yang serupa dengan ini tidak banyak di internet yang sudah jadi, yang bisa saya temukan. Di sana saya temukan itu informasinya bahwa alat seperti ini adalah namanya alatnya TENS, 10 dengan S di belakang, TENS. Singkatannya agak ribet, saya kalau nggak salah itu Transconclusive Electrotherapy Stimulator. Nah gitulah pokoknya bahasa alat terapi kejut gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk alat terapi kejut bagi orang yang kita menderita sakit seperti kesemutan. Ini sepertinya perlu dicoba nih. Jadi tinggal diaplikasikan saja dari keluaran positif negatif itu ke area yang akan kita induksi itu ya, kemudian diatur aja setel. Saya tadi pernah nyoba, saya pegang ininya, outputnya nyetrum, ternyata seperti ada kejutan gitu. Sebenarnya tegangannya juga nggak terlalu besar, tegangannya saya ukur kalau nggak salah outputnya itu hanya sampai ya sekitar 60 volt, tapi dalam bentuk pulsa gitu kan, PWM gitu. Jadi jedut gitu, jadi seakan-akan mensimulasikan pijatan gitu. Dari sini kemudian tadinya alat ini bekerja tidak normal, kemudian saya lacak-lacak sampai saya copotin seperti VR, kemudian transistornya ini saya pikir mati, kemudian saya copot ternyata masih hidup semua. Dan tegangan sampai sini tuh, ini ribetnya di sini, ini kok nggak keluar gitu kan. Dan akhirnya saya ini perbaiki dan sekarang bisa. Di sini ada level untuk mengatur ini ya. Ini untuk pengaturan osilator. Di sini ini osilator. Kemudian ini ada trafo 2, ini untuk keluaran gelombangnya ya. Kalau nggak salah secara prinsip ini secara gelombang itu ada 2 buah gelombang, satunya sinus, yang satunya lagi itu adalah triangle. Kemudian dimodulir
dicampur, kemudian outputnya di sini ini adalah gelombang rem generator yang terbaca dari osiloskop ya. Entahnya apakah rusak, apakah memang seperti ini hasilnya, tapi itulah yang saya dapat dari pengukuran osiloskopnya. Nanti akan saya demokan seperti apa outputnya di osiloskop ya, seperti ini untuk belakangnya, under the hood. Ini ketempelan timah karena ini hanya akrilik dan plastik ya. Cukup sederhana, jelas, clear, dan udah self explanation ya. Gambar ini sudah menceritakan 1000 makna ya. One picture 1000 words. Oke, dari sini karena yang saya perlukan hanya alat ini, maka alat ini akan saya suplai dari tegangan 12 volt. Dan ini untuk capit yang ke osiloskop sudah saya siapkan. Ini yang menuju ke ground di sini. Dan ini outputnya yang plus, ini ke pucuk dari osiloskop positif. Nanti akan kita mainkan juga pada posisi 1 seperti apa, posisi 10 atenuasi probe seperti apa. Kemudian untuk powernya ini negatif saya dapetin sini. Negatif kok kuning ya, tahu dah ini yang sebelumnya, karena sebelumnya juga sepertinya sudah disentuh oleh tangan lain dan amburadul. Kemudian plusnya ini ke sini, ini terserah, ini mau 1 atau 2 di jumper boleh saja karena kita hanya memasukkan DC plus min, dan sekarang lewat dioda tentunya lebih aman. Kemudian seperti ini tidak nyala apapun nih. Nah, ketika pada posisi seperti ini ternyata cara menghidupkannya seperti ini nih. Ini harus dimatikan dulu nih, kemudian baru diputar, baru keluar output. Ini nyala nih, nyala temaram ya. Mungkin kalau pegang ya yang nyetrum begitu, tapi nyetrumnya nggak kenceng seperti setrum kita nyetrum, tapi terasa kalau dipegang antara dua kutub outputnya plus minus. Ya seperti ini. Kemudian saya akan taruh di depan osiloskop agar lebih jelas. Osiloskop saya hidupkan. Ini sudah nyala ya. Nah, itu sudah keluar gelombang kotak. Ini pada posisi probe, ini kali 1 ya. Kemudian saya buat ke kali 1 aja dulu. Kita analisa seperti ini. Ini pada posisi maksimum. Ini saya posisikan minimum. Kemudian saya matikan, hilang ya gambarnya. Kemudian dari sini akan saya jelaskan dulu untuk input. Ini saya pakai input maksimum 10 volt per division pada osiloskop trio ini. Kemudian untuk time base ada di setting 10 milisecond ya, 10 milisecond ya, agar pemirsa tahu. Kemudian ini saya juga siapkan kalkulator untuk menghitung nanti berapa lebar lebar daripada jarak peak to peak sinyal, agar kita bisa tahu frekuensinya. Kembali lagi ke rumus tentang frekuensi pada osiloskop, yaitu 1 dibagi period. Period itu adalah jarak antara 2 peak to peak. Dari sini kemudian semuanya sudah ready untuk ini di auto ya, atau fix.
atau juga nanti bisa dicoba di posisi normal untuk triggering. Dan alatnya sudah siap, ini akan kita coba hidupkan ya. Ini pada posisi hertz, tulisan minimum 3Hz ini minimum. Ternyata tadi sudah saya lakukan tracking, ini tidak eksak, sudah tidak normal ini untuk outputnya. Apakah tidak normalnya karena saya putar-putar dan sudah saya lakukan perbaikan? Nah itu tentunya ini adalah hasil terakhir. Dari sini kemudian ini saya hidupkan, udah mulai muncul ininya ya, udah mulai muncul gambarnya. Untuk ininya di sini saya tidak akan mengutak-atik untuk ininya ya, untuk volt per division tetap di 10 mV, kemudian dan untuk volt per division masih tetap di 10 volt agar menjaga amannya, agar osiloskop kalau kena tegangan kejut yang berlebih tidak rusak. Kemudian untuk sweep time alias time base itu di 10 milisecond. Kemudian ini akan saya naikkan dikit nih ya, pulsanya, PWM nya ini. Jadi semakin putar ke kiri frekuensinya semakin bertambah, kalau ke kanan itu berkurang, tetapi untuk level kalau ke kanan bertambah, ke kiri berkurang. Ini saya coba-coba ya. Nah seperti ini. Kemudian levelnya terlalu kecil, ini pada level 4. Jadi di sini yang terbaca seperti ini. Ini sinyalnya ini ya, seperti gini ya, kayak gigi gergaji tapi tidak seperti gigi gergaji juga gitu, bukan rem juga gitu, tapi pulsate ya ini pasti nih, karena DC, jadi hidup mati hidup mati. Ini tegangannya itu dari posisi mati hingga peaknya itu bisa dibaca pada setting yang ini ya. Pada setting ini adalah sebesar ini, untuk probe-nya kali 1 berarti 10 kali, tinggal berapa ini tingginya nih. Coba saya tepatkan biar enak untuk levelnya. Ini 20 volt ini. Jadi 20 volt putus nyambung, 20 volt putus nyambung seperti ini. Kemudian ini adalah 30 volt putus nyambung, tetapi untuk periodnya alias kecepatannya ini, kecepatan switchingnya itu tetap ya, tetap segitu aja gitu. Nih, ini berarti terbaca 10 kali 2 0,02. Kita kalikan ya pada posisi itu. 1 dibagi 0,02, 50 Hz. 50 Hz tapi bukan gelombang sinus, tapi switched seperti ini ya, pulsate seperti ini. 50 Hz nih. Berarti kalau 50 Hz, kalau satu ini berarti 100 Hz. Coba kita kecilkan lagi. Pada posisi berapakah 100 Hz? Ini 100 Hz nih. 100 Hz alias ya, saya mengatakan Hz susah, saya bilang aja lebih mudahnya agar Anda juga tahu 100 Hz. 100 Hz seperti ini. Satu kotak, antara satu kotak ini ya, peak to peaknya ini, jarak ini berarti segitu. Apa yang kita bisa perhatikan di sini adalah ininya, untuk ininya tetap, untuk levelnya ini coba saya naikkan ya. Semakin naik kan, ini pada posisi minimum semakin berkurang juga, ini naik, nah ini berkurang.
Coba ini saya turunkan biar pembacaannya bisa lebih lebar. Pada kali 1 nih ya, pada 100 Hz-an. Ini sudah ada posisi maksimum untuk pengaturan ininya. Kemudian ini saya turunkan lagi. Ini yang terbaca seperti ini, berarti ini kali 1, berarti kalikan saja 10 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70. Kalau enggak ini yang atasnya masih dihitung berarti lebih 90 ya, 80. Ini anggaplah ini 70 volt VPP nya 70 volt. Kita disetrum 70 volt, jedut. Ini nyala nih sebenarnya ya, kelihatan nyala tapi nggak begitu kelihatan. Seperti ini outputnya. Kemudian akan saya turunkan ininya ke jarak dua kotak, berarti ini adalah 50 Hz, 50 Hz seperti ini. Untuk voltnya ininya juga nggak turun ya, tapi geser dikit ya, tetap ya, amplitudenya keluarnya tetap. Nah, jadi udah ada gambarannya seperti apa keluarannya outputnya. Kalau diukur pakai voltmeter itu nggak bisa dibaca, tapi kalau diukur pakai osiloskop juga dilihat gelombangnya seperti ini pada osiloskop gitu. Ini gelombang rendah ya, bayangkan di bawah 100 Hz ini bekerjanya. Jadi bisa dimainkan di 50 Hz hingga 1 Hz, tapi pada kenyataannya ini nggak sampai 1 Hz ini. Ini pada posisi pengaturan frekuensi minimum ini 4 nih. 4 itu berarti 25 ini kalau nggak salah, 25 Hz ini pada posisi minimum. Itu ternyata beda ya antara yang tertulisan ini, tulisannya udah nggak akurat, tapi masih bisa nyetrum. Itu jadi ini adalah alat ini, namanya kalau Anda cari di internet adalah TENS machine, TENS mesin adalah alat terapi kejut. Itu pemirsa ya, jelas ya. Kemudian hubungannya sama alat yang lain, di atasnya ini ada alat terapi kejut yang buat orang gila dan juga orang yang koma. Itu alatnya namanya ECT, elektrotranskonklusif apa gitu, elektroterapi, pokoknya buat nyetrum gitu. Itu yang outputnya lebih besar, dia outputnya hingga maksimum yang diperbolehkan oleh asosiasi paramedik itu adalah sampai 120 volt yang boleh, dan juga arusnya kecil ya, tetapi yang penting adalah itu tadi harus bisa diatur untuk frekuensi PWM nya alias denyutnya itu harus bisa diatur, apakah nanti bentuknya kotak, apakah itu segitiga, atau juga bisa dibuat sinus ya, seperti low frekuensi function generator gitu aja, tetapi kekuatannya hingga tadi bisa mengeluarkan tegangan hingga 370 volt. Dan inti dari alat itu adalah ya trafo. Kembali lagi, saya nyari-nyari informasi seperti ini pasti akan nyangkut kepada pembahasan trafo, Tesla dan lain-lain, coil, ini hubungannya. Ini sebagai penghasil frekuensi, ini penghasil frekuensi juga, yang satunya itu bentuknya sinus, yang satunya lagi gelombang rem, kemudian di mixing keluarnya dikuatkan, dikalikan oleh si trafo yang outputnya kecil ini, seperti trafo IT amplifier itu mirsa. Dan ini kalau saya melakukan pencarian untuk elektroterapi device
apa ini, skematik. Maka hasilnya adalah ini nih, seperti ini. Kalau belanja, nah alatnya seperti ini nih. Yang paling mendekati adalah yang ini nih, New Electric Stimulator Elektroterapi ini. Harganya 5 jutaan kalau yang jadi seperti ini. Yang murahan juga ada di bawah itu, tapi ini kita coba lihat dulu. Nah, ini siapa yang menjual? USA. Ini alat yang lebih canggih ya, dengan potensio knob-nya itu. Ini coba kita lihat nih. Oh iya, ini lebih canggih, ini pasti menggunakan skema digital. Oke, dari sini kemudian kita kembali lagi. Coba kalau kita cari dengan 10 machine schematic, ini pencarian sebelumnya sudah saya lakukan dan hasilnya, oh yang ini 1 juta nih. Yang lebih umum, ini lebih murah nih. Ini yang sejuta umatnya ini, yang KWD 8081 apa L itu, L di sini. Ini alat yang lebih modern. Nah, itu kan digunakan untuk alat terapi pijat dengan listrik, akupuntur istilahnya gitu. Dari sini kemudian saya akan mencari kalau yang sederhananya seperti apa. Nah, ini yang sederhananya ternyata hanya seperti ini aja nih. Nah, bisa diakali dengan ini kan inverter saja, ini hanya sebuah inverter nih, transcutaneous electrical nerve, apalah itu. Kita coba ini lihat nih ya, di sini skemanya seperti ini. Mudah aja kan, ini IC 555 difungsikan sebagai PWM, diatur oleh ini P1 potensio ini, dan outputnya kemudian dikuatkan oleh transistor BC556, dikasih damper 4004, kemudian diinduksikan, dinaikkan tegangannya keluar oleh trafo. Kalau inputnya itu 9 volt, berarti kalau 1:10 trafonya, berarti outputnya maksimum itu 90 volt. Makanya di situ keluarnya AC ya, tapi tadi AC tapi gimana ya, AC tapi switch DC ya. Namanya switching juga seperti ini prinsipnya. Skema-skema yang lain yang berhubungan dengan ini, car ignition coil driver, ya sama saja. Yang membedakan adalah untuk ininya ya, apa itu, outputnya gitu. Kalau dikasih trafo dengan perbandingan primer sekunder, yang sekundernya lilitannya lebih banyak tentunya, maka akan stromnya tegangannya lebih tinggi. Coba kita buka Learning Electronics. Nih, transcutaneous electrical nerve stimulator TENS adalah, put bluntly, a machine for giving electric shocks. The author was prescribed such a device on loan by his orthopedic specialist. Nah, jadi dia mengulas ini ketika alat ini dipinjamkan oleh si ortopedik ini. The unit has a large number of programs, of which is used only one, measuring the signal at the output of the device in this mode-related time oscillation at frequency of approximately 2.5 kHz with a repetition rate of approximately 100 Hz. Nah kan, berarti sebenarnya osilasinya itu di 2,5 kHz. Tapi kemudian untuk repetition rate itu alias lebar
sinyalnya itu adalah di 100 Hz. Tapi yang alat yang saya punya itu kan bisa diatur di bawah 100 Hz. Nah, how hard can it make to such a device ourselves? Apakah kita bisa membuat alat ini sendiri itu kan dengan cara yang lebih sederhana? The circuit uses CMOS 555 dimmer to produce a brief pulse which feed a 1 to 10 miniature transformer. Together with a 4.7 nanofarad capacitor, the transformer makes a parallel resonance circuit. The resonance leads to a considerable increase in the output voltage. The pulse width can be adjusted by using potentiometer, here shown combined with the on-off switch. Wider pulse produce higher output voltage, since a peak of voltage of up to 200 volt can be produced. The transformer must have adequate insulation. Conrad electronic type 516-260 or 62 is suitable. Lucas Pono socket at the output give reliable connection to the electrode cable. Adhesive electrodes shown in the photograph, disposable and permanent types are available, can be obtained from a pharmacist and medical suppliers. In general, have connectors compatible with the 2 mm banana plugs, and it is possible to make up the necessary cable yourself. To treat a responsive part of the body, such as an arm, the potentiometer need not to be turned up for to obtain the necessary sensation. Less sensitive parts, such as knee or foot, need a rather higher voltage and hence correspondingly higher potentiometer settings. Ini ditulis oleh autornya Klaus Rohwer, copyright Electronic Magazine. Nah, seperti ini pembahasan ini yang versi untuk DIY alias ini versi kirenya seperti ini. Jadi Anda bisa membuatnya sendiri ya, kita bisa membuatnya sendiri. Seperti ini untuk alatnya. Kemudian saya juga lebih percaya lagi pada desainnya Cemelek nih, Gary Cemelek. Melek.com. Cemelek.com. Apa itu? 10 circuit. Ini kita rubah semua dan dia akan mengarah ke sini nih. Jadi Cemelek ini saya sangat suka nih. Desainnya simple, sangat simple dan jelas. Di situ ada skema, pembahasan dan lain-lain. Kemudian ini untuk skema yang satu, sirkuit satu. Nah, mudah saja kan? Sama aja ini. IC 555 sudah bentuk dalam kaki seperti ini ya. Jadi posisinya sudah seperti itu. Dia menggunakan pengaturan enggak coba? Oh, pengaturannya ada dua nih di sini untuk ngatur repetition rate alias frekuensinya alias PWM-nya diatur oleh potentiometer 1 MΩ ini. Kemudian untuk itu kemudian di outputnya nomor 4 selalu untuk IC 555 dikuatkan dimasukkan ke gate daripada IRF 640 yang akan men-switching 9 volt itu keluar gelombang AC dan akan ditransformasikan dengan T1 yang sama seperti tadi ya. Kalau dari 9 volt ke 1:10 berarti keluarnya menjadi 90 volt. Itu. Di sini desain ini sederhana tadi. Yang pertama memakai di outputnya ada kapasitor. Itu kapasitor itu digunakan untuk menstabilkan sedikit ya. Kalau terlalu besar juga nggak bagus karena nantinya akan keluarnya jadi stabil. Yang kita perlukan adalah outputnya menjadi denyut. Maka kapasitor di situ harus kecil kalaupun ada. Kemudian coba skematik 2. Nah, ini dia menggunakan dua buah ini apa itu IC 555 di sini dengan
aturan yang sudah dijelaskan di sini. Ini kompleks, ini lebih rumit. Kemudian ada berapa desain di sini? Ada 1, 2. Kemudian ada ini yang desain nomor 3. Ini menggunakan IC 4011 seperti ini. Ya, jelas ya. Serupa itu kan. Ini pakai transistor untuk outputnya. Ini bisa dipakai, tergantung mana tadi. Coba yang 2 ini PCB layoutnya seperti ini. Ini tinggal bisa dibuat dengan gampang nih, tinggal listrika aja. Dibuat PCB-nya kemudian difotokopi. Ini dari versi pembuatnya seperti ini jadinya. Ini saya suka sama desainnya Cemelec, Gary Cemelec ini ya, khas dia itu. Dari gambaran dan hasilnya pun khas dia. Potentiometer yang dipakai VR-VR-nya itu khas banget. Tapi komponennya komponen umum sejuta umat di pasaran, jadi ini kita bisa contek dengan gampang. Itu bisa. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini berguna bagi Anda ya. Seperti ini. Kemudian kalau kita melakukan pencarian, ada alat jadi lain nggak yang menerangkan? Kita semua, kemudian sirkuit, learning circuit yang tadi. Nah, yang ini penjelasannya ini lebih ke alat yang jadinya nih. Ya, membuatnya seperti ini. Tapi yang saya di sini tekankan di sini adalah untuk ininya nih. Execute summary of the TANS machine, ini penting ini. Jadi secara detail dia menjelaskan di sini apakah untuk spesifikasi standarnya seperti ini. Jadi an improved transcutaneous electrical nerve stimulators atau TANS ini involving a microcurrent ya, kecil ya untuk arusnya. Tipikal dia bilang dari 25 hingga 900 mikroampere, itu di bawah 1 miliampere ya kalau secara arus, tetapi tegangannya tinggi tadi outputnya. Monopulse DC carrier signal typically 10,000 to 19,000 Hz, preferably itu yang lebih disarankan 15 kHz, that is modulated on and off in time. Nah, jadi dari frekuensi tinggi di 15 kHz ini dimodulasi on off oleh tentunya tadi dalam hal dengan IC 555 tadi, typically at 0.3 Hz up to 10 kHz, preferably 9.125 Hz followed by 292 Hz, and further inverted about every second by reversing the polarity of the signal at the electrodes. Such a device has been found to be useful in alleviating pain very rapidly. Nah, jadi bisa untuk pengobatan gitu loh. Listrik itu kita gunakan dengan bijak, maka bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Summary TANS machine. Ini sangat lengkap di sini dijelaskan, dan tanggal tanya saja Google, kemudian akan ketemu yang ini. Ini bentuk jadinya seperti ini. Kemudian apa nih pembahasannya, kenapa panjang sekali? Ini apa nih? Ini harus bisa dibaca nih. Ini untuk blok diagram illustrating the functional components making up a typical electrical circuit according to the present invention of the TANS machine. Ini seperti ini yang lebih spesifik, lebih kompleks. Nah, ini bisa dijadikan ini ya, ini seperti ini bisa dijadikan skripsi ini. Dari sederhana, idenya sederhana, manfaatnya besar. Ini bisa dijadikan skripsi. Saya lihat juga banyak skripsi di luar negeri yang dari jurnal-jurnal yang membahas tentang stimulasi listrik untuk pengobatan itu
Ya tentunya kalau balik lagi ke skema pembahasannya untuk spesifik bagaimana alatnya, pembuatannya dan lain-lain, ke elektroniknya ya, nggak jauh-jauh dari IC 555. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini mengenai tear down dan testing dengan osiloskop pada alat terapi kejut untuk ini ya, untuk akupuntur ini, semoga berfungsi, semoga berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara yang sangat mudah dan gampang, dan Anda tinggal klik saja tombol di sini untuk subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.